Oke, mhm. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir malam ini di sesi meja hijau. Aku Filia. Malam ini pingin sharing tentang buku yang baru aja beres aku baca. Judulnya Abundance: The Inner Path to Wealth. Aku tertarik baca buku ini karena ini buku yang ditulis oleh Deepak Chopra di awal pandemi COVID, dan dia ingin membahas tentang cara mencapai abundance. Dan aku dalam bulan lalu ada sharing sedikit tentang rangkaian meditasi abundance ini sendiri di sini gitu. Jadi ini kayak menutup rangkaian dari program yang bulan lalu gitu. Oke, next Kristi. Chris, oke. Eh, ini agenda kita hari ini, beberapa yang mau ku bahas. Wait. Jadi introduction, the yoga of money. Oke, agak lucu kedengarannya. Money karma, the flow of creative intelligence, the seven chakras, dan summary. Sebenarnya sampingnya nggak ada. Anyway, oke, lanjut Fristi. Ini perkenalan sedikit ya. Jadi sebenarnya abundance atau keberlimpahan itu adalah sebuah bentuk kesadaran sebenarnya. Kesadaran yang sifatnya tidak berbatas. Oleh karena itu, keberkahan ini keberkahan yang bisa didapat itu jumlahnya tidak terbatas juga gitu. Untuk mendapatkannya kita perlu menerapkan sistem yoga. Yoga di sini tuh artinya secara harfiah adalah to join or to unite, menyatukan dua hal. Kalau dalam kasus pembahasan kita hari ini itu adalah menyatukan dunia luar yang berupa materi atau orang lain selain kita, dan satu lagi adalah dunia di dalam diri kita sendiri, gitu. Dalam hati kita sendiri, gitu. Menyatukan dua hal itu. Dan apabila kita bisa menyatukan kedua hal itu, maka kita akan bisa berbahagia. Selama ini kita kan dengarnya yoga itu adalah yoga olahraga gitu ya, diajarkan di kelas. Sebenarnya yoga yang diajarkan di kelas itu juga merupakan satu bagian dari yoga secara general. Yoga yang di kelas itu nama lengkapnya adalah Hatha Yoga. Dia juga menyatukan dua hal, itu menyatukan badan dan pikiran. Tapi hari ini kita nggak ngobrol ke situ, kita ngobrol ke arah yang abundance. Jadi mari kita lanjutkan. Ayo Fristi. Oke, primary goals kita hari ini. Dengan mengikuti prinsip yoga, kita bisa menjalani hidup sesuai takdir masing-masing, kehidupan yang berkecukupan, bahagia, penuh keberlimpahan, dan seiring berjalannya hidup, maka uang yang kita perlukan untuk memenuhi kehidupan kita itu akan datang dengan sendirinya. Oke, lanjut. Oke, ini konsep yoga of money ya. Yoga itu mengajarkan cara terbaik untuk menghasilkan dan mengelola uang, untuk memberikan nilai terhadap uang itu, dan untuk mencapai sukses dan kebahagiaan. Yoga itu sebenarnya adalah ilmu untuk mengolah kesadaran. Apabila kita menguasai bagaimana kesadaran bekerja, maka kita sendiri itu dapat berubah seiring dengan kesadaran baru yang kita dapat ini. Konsepnya itu seperti itu. Oke, next. Oke, how do we get there? Apabila kita menghubungkan kesadaran sama uang ya, maka kita tuh akan sadar bahwa uang itu sebenarnya tuh cuma sebuah alat bantu. Kalau kita menjalani hidup dengan benar, maka uang akan datang sendiri mengikuti semua rencana-rencana kita. Dan kita tuh akan selalu berkecukupan gitu. Jadi PR terbesarnya itu sebenarnya adalah kita harus mengubah cara pandang kita terhadap uang. Kita tidak lagi menjadikan uang sebagai tujuan akhir, melainkan kita menjadikan mencari pengalaman hidup atau menjalani hidup dengan sepenuh-penuhnya itu sebagai tujuan akhirnya gitu. Dengan begitu malah uang itu akan datang sendiri ke kita untuk mendukung semua kegiatan hidup kita itu.
Di buku ini disebutkan kalau cara mencapai abundance adalah hidup sesuai dharma kita masing-masing. Dharma ini maksudnya hidup sesuai jalan terbaik untuk kita. Nah, terus bagaimana mengenalinya kalau memang itu benar jalan terbaik untuk kita gitu. Sebenarnya ini pakai cara nyoba gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu apakah sesuai dharma atau tidak? Dibantu oleh dharma apa tidak? Jadi di next slide dong, Chris, tolong. Ini dikasih cheat sheet sama Deepak Chopra. Ini udah ku bahas waktu recap kemarin, jadi aku nggak akan dive dalam-dalam. Intinya si dharma itu bisa mendukung kegiatan kita atau tidak. Jadi di situ kerasanya bahwa kita udah menjalani jalan yang benar apa enggak gitu. Dharma will support you if kalau misalnya tujuan kita itu menjadi bahagia dan merasa tercukupi gitu, memberi ke sesama, mendukung kesuksesan sesama, bertindak berdasarkan rasa kasih sayang, kedamaian, dan apa yang kita lakukan itu menginspirasi diri sendiri dan orang lain. Dan nggak boleh saklek kalau sama Dharma itu, jadi nggak boleh cuma satu cara aja. Pikirannya tuh mesti terbuka untuk opsi-opsi lain gitu. Sementara kalau yang tidak didukung oleh Dharma itu, kalau kita misalnya hanya bertujuan untuk jadi yang nomor satu terus, yang paling pertama gitu. Untuk nunggangin orang lain, memanfaatkan orang lain. Apapun yang hubungannya dengan ketidakjujuran. Atau kalau sudah gagal terus menyalahkan orang lain untuk kegagalan itu. Dan kita nggak peduli sama keinginan orang lain atau keperluan orang lain di sekitar kita. Dan kita tuh sok yakin bener banget lah. Paling bener, nggak mungkin salah. Dan yang terakhir itu, ini yang agak menarik, ignore your stress level itu maksudnya kalau kita berusaha terlalu kuat sampai burn out, sampai stres sendiri, itu juga salah. Jadi memang kita berusaha tapi sewajarnya. Gitu. Oke, next. Oke, ini konsep money karma. Kalau kita ingin punya uang, tapi kok kayaknya nggak dapet ya, itu berarti ada sesuatu tuh yang nggak sesuai. Apa yang kita inginkan tuh nggak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Nah, ilmu yoga ini ngajarin kalau apa yang kita dapat di dunia luar, dalam hal ini materi, itu sebenarnya adalah cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita. Pikirkan saja ini sebagai hukum sebab akibat gitu ya. Contohnya kayak misalnya ngikut investasi bodong, walaupun kita nggak tahu ya. Itu kan intinya orang berharap keuntungan sebanyak-banyaknya dari modal yang sesedikit mungkin gitu. Ujung-ujungnya uangnya malah hilang semua gitu, ketipu orang. Kenapa tuh begitu gitu? Karena dalam dirinya tuh berpikir secara serakah gitu dari awal, mau ambil sebanyak-banyaknya. Ya pikiran serakah itu dibalikin lagi ke dalam diri gitu, diambil uangnya sama pihak lain gitu. Nah ini ternyata penyebabnya adalah karma gitu. Ini nggak usah mikir karma yang kejauhan gitu ya, yang kayak berhubungan sama kehidupan yang lampau atau gimana konsep-konsep yang rumit, enggak. Ini pokoknya di sini konteksnya karma itu sederhana aja, diartikan sebagai konsekuensi dari perbuatan kita. Perbuatan baik akan dikembalikan baik, buruk akan dikembalikan buruk. Jadi benar-benar kayak cermin, gitu aja. Oke, next Christy. Ini sebenarnya ada simple quiz. Wait, aku bisa minta ini nggak ya ke Christy juga? Lupa. Oke, Ini bentar. ada Ini aku harus klik PDF-nya. linknya, Kak. Sebenarnya itu bisa diklik. Kalau Bisa bisa sih. diklik, kliklah. Kalau nggak, aku juga kirim PDF-nya Oke. ke kamu. Aduh, Aku maaf ya, harus ini ini jadi ya ribet berarti ya. banget. Kok nggak open link on-nya? Ini bukan. Kebuka nggak? Nah, iya. Wait, Oh, sebentar. oke. Iya sih. Gimana kalau linknya di-share aja di chat, Kak? Oke, ini
Heeh. Kepotong ya? Bentar, ini aku copy paste Oh, aja. yaudah. Wait, gimana ini aku caranya? Ini sebenarnya kita juga nggak akan ngisi sih. Kalau kayak Nanti aja. nggak cukup waktunya kalau ngisi. Aku cuman pengen ngasih tahu caranya dan oke, ngasih tahu caranya, tapi tetap pengen lihat ininya sih, Fris. Nah, ini tadi. Ini intinya what is your money karma ya. Kita ngisi nilai skalanya 1 sampai 10. 1 tuh nggak ada problem sama sekali, dan 5 itu kadang-kadang, 10 parah gitu ya. Ini tapi pilihan jawabannya nggak cuma 1, 5, 10 ya, bisa angka 2, 3, 7, 8 ya, tergantung keadaan kalian masing-masing lah. Nah, tiap-tiap pertanyaan itu, misalkan yang pertama nih, you have a hard time balancing your monthly checkbook. Kan kita nggak, di Indonesia kayak nggak jarang pakai checkbook ya. Jadi mungkin ini balancing cash flow bulanan kali ya, antara pemasukan dan pengeluaran gimana tuh, cukup atau ya nanti kadang-kadang banyakkan pengeluaran daripada pendapatan, atau ya tiap bulan selalu kurang gitu ya. Tulis aja yang sesuai gitu. Terus sampai yang paling bawah, Fris, yang assessing your core. Nah, wait, mana tadi? Kelewat. Yes. Gini, aku pengen bahas tuh sebenarnya assessing your score-nya ini gitu. Kalau kamu perfect banget menghandle uang, dan kamu ngasih nilai 1 untuk tiap pertanyaan, you probably don't exist. Terlalu sempurna, nggak ada itu. Orang yang terlalu sempurna itu juga sama jarangnya dengan orang yang parah banget, yang semua pertanyaan jawabnya angka 10 gitu. Itu juga hampir nggak ada gitu. Mayoritas jawabnya sedang-sedang lah, kadang naik, kadang turun gitu. Yang dititik beratkan di sini tuh, untuk tiap pertanyaan ada nggak yang jawabannya kamu ngasihnya dirimu sendiri itu antara angka 7 sampai 10 gitu. Itu adalah poin di mana kamu harus benar-benar perhatiin, karena itu titik yang danger point katanya. Itu adalah kesempatan kamu, itu adalah titik yang paling berbahaya, jadinya harus dibenerin, tapi nggak usah panik dulu, karena berarti kalau dibenerin itu ada kesempatan untuk berkembang, jadi nggak usah panik, paling nggak udah tahu masalahnya di situ, gitu. Jadi ada titik awalnya untuk mulai ngeberesin masalah-masalah keuangan inilah, gitu. Nanti dicoba masing-masing ya. Linknya udah di-share di meja hijau, gitu. Oke, balik ke presentasi. Nah. Oke, next-nya. Ini caranya improve tadi gitu ya. Kalau kamu menemukan bahwa dirimu melakukan salah satu poin dari list tadi yang angkanya 7 sampai 10, danger point tadi, ini adalah langkah pertama untuk mengenalinya. Oke, berarti aku udah tahu nih aku punya masalah di sini gitu. Lalu jangan langsung panik, nggak usah langsung menyalahkan diri atau denial apa gimana. Step back aja dulu, tenang dulu, tenangkan diri dan berpikir dulu begitu. Oke, next. Terus nanti kalau udah mulai rada tenang tuh, sudah punya waktu untuk mikir gitu, mulai bikin daftar pilihan yang bisa dilakukan gitu, opsi apa yang bisa dilakukan gitu, yang realistis. Caranya mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang bisa ngebantu kamu untuk nyusun pikiran. Terus kira-kira gini, how can I get clear about something that's challenge? Oke, ngerti dulu permasalahannya sampai sedetail-detailnya. Kira-kira apa ya ini gitu. Misalnya kayak orang KPR yang biasanya sebulan ini aku bayar sekian juta cicilannya, tapi kok bulan ini kok jadi naik ya, kenapa? Ternyata karena ada floating apa sih? Bunga yang sifatnya floating gitu lah. Pokoknya jadilah nambah gitu, aku nggak sadar ada ini gitu. Cari tahu dulu itu sistemnya gimana, bisa diapain nggak gitu. Apa namanya, Jo? Floating interest, betul banget. Nah, kayak gitu kan suka nggak sadar.
Tahu-tahu dapat terus panik gitu. Pelajarin dulu itu caranya gimana, hitungannya gimana, dan segala macam. Terus kalau udah, terus masih tetap nggak tahu gitu, tanya sama orang gitu. Kan kira-kira bisa minta advice ke siapa gitu. Apa yang bisa kita lakukan, solusinya apa aja gitu. Terus caranya mencapai solusi itu gimana? Ini kira-kira masih ada yang kututup-tutupin nggak sih? Gitu. Kalau lagi ngebenerin masalah tuh nggak boleh denial ya. Jadi jujur aja udah gitu, biar beres semua. Terus kira-kira realistis nggak solusi yang aku pilih? Ada lagi nggak aku bisa lebih menerima nggak sih sama pilihan-pilihan ini, dan aku bisa bertanggung jawab nggak ya sama solusinya gitu. Oke, next Westi. Oke. Setelah kita milih, setelah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, direnungkan dulu. Kayaknya ada yang bocor ya. Anyway, terus aja. Itu tuh bukan kayak rumus saklek yang harus diikutin gitu tuh, enggak juga. Pokoknya itu jadi guideline aja. Jadi jangan terlalu kayak bersusah payah. Ini pokoknya aku harus ngikutin aliran ini, enggak juga sih. Fleksibel sifatnya. Pokoknya direnungkan aja kira-kira mana yang bisa, mana yang enggak gitu. Terus setelah kita pilih pertanyaan mana, terus kita renungkan, lempar aja ke semesta, wait for response gitu. Kadang jawabannya datang cepat, tapi kadang agak lama, tapi ada itu jawabannya. Itu kayak kamu dapat pesan terus dapat aha moment gitu. Atau tahu-tahu nanti ada jalan yang kebuka aja. Jadi intinya kayak lemparlah ke universe pertanyaan kamu itu. Wait, ini nih Fristi kecepatan ya. Harusnya 4 sampai 5, aku nggak sadar. Oke, ini masih di nomor 5, masih si aha moment ini. Nah itu biasanya jawabannya nyampe sendiri. Oke, sekarang baru ke 6, 7. Nah, setelah dapat tuh jawabannya, nah silahkan kamu take action, whatever it is gitu. Tapi ya harus sesuai dengan kemampuan kamu dan kenyamanan kamu, juga nilai-nilai yang kamu anut gitu. Karena money karma itu nggak bakal membantu kamu, tidak akan berubah gitu. Kalau kamunya masih khawatir, terobsesi, dan masih menyalahkan diri sendiri, panik-panik gitu. Mesti mulai belajar untuk mengandalkan deeper awareness. Your true self is always on your side. True self ini adalah diri kita sendiri di dalam yang tenang, yang punya segala jawaban, dan kita tuh PR-nya belajar untuk mulai mendengarkan dia yang menjawab di dalam itu gitu. Biasanya sih kalau kita udah tenang, berpikirnya lurus gitu, jawabannya itu datang sendiri. Apapun level masalahnya gitu. Semuanya bisa dilibas lah. Termasuk si money karma ini. Oke, lanjut. Nah, ini ada lagi aku memperkenalkan satu konsep namanya creative intelligence. Dan creative intelligence ini punya flow. Aku mulai dari definisi dulu. Creative intelligence itu salah satu aspek kesadaran tertinggi yang bisa kita capai kalau kita menjalani hidup sesuai dharma. Ya. Terus kalau kita ada di gambar, itu ada yang kayak bentuknya kayak bukit. Terus kalau ke kiri itu entropi, kalau ke kanan itu creative intelligence gitu. Creative intelligence tadi udah dibahas, entropi ini adalah sebaliknya gitu. Diartikan sebagai aspek apapun yang sifatnya menyedot sisi kreatif seseorang. Contohnya kebiasaan jelek, nilai-nilai buruk yang ditanamkan saat kita dibesarkan, pikiran yang close-minded, dan sebagainya. Nah, gambar bukit ini tuh adalah menggambarkan seberapa banyak jumlah orang yang berpikir dengan cara itu. Gitu. Kalau yang paling kiri banget tuh kayaknya negatif thinking banget lah ya, kasarnya ngomongnya gitu. Itu jumlahnya sedikit, tapi mayoritas orang tuh ada di tengah-tengah, jadi tuh kadang-kadang kreatif, kadang-kadang enggak gitu. Terus semakin ke kanan itu ada orang-orang yang udah paling kreatif banget, yang kayak nggak pernah punya masalah gitu. Jumlahnya sedikit lagi. Oke,
Oke, next. Nah, hubungannya apa sih? Tadi aku membahas entropi dan creative intelligence. Ini dihubungkan ke cara kita mendapatkan uang gitu. Ada yang benar, ada yang salah ternyata mendapatkan uang itu. Dan entropi ini adalah cara mendapatkan uang yang salah. Apa aja? Ada 7 ya. Nanti creative intelligence juga ada 7. Anyway, ini ngayal aja dapat uang. Kalau cuma ngayal nggak dapat Pak. Mesti ada kerjanya juga gitu. Terus kalau money as an end in itself gitu, maksudnya menjadikan uang itu sebagai goal terakhir, itu maksudnya di sini. Kayak tadi kan kalau kita menjadikan uang sebagai goal terakhir itu malah nggak dapet. Tapi kalau kita menjadikan hal-hal lain, misalnya bikin melakukan sesuatu, tapi kita perlu uang, uangnya tuh ngikut gitu. Terus takut miskin. Ini sebenarnya aligning sama serakah tadi. Jadi semakin kita kayak grabbing uang itu kuat-kuat, itu malah semakin bocor kerannya. Terus cheating, dishonesty, lying, berbuat tidak baik, curang, tidak jujur, itu juga nggak berkah. Mungkin dapet tapi nggak berkah, terus ujung-ujungnya diambil lagi uangnya gitu. Betraying your core belief, kan setiap manusia diciptakan sebenarnya berhati baik, tapi kalau kamu betray itu, memilih jalan yang nggak benar, itu juga dapat uangnya nggak akan dijamin, nggak akan tahan lama. Uang yang didapat dengan menyiksa orang lain juga sama, nggak akan tahan lama. Nah, the killer instinct ini maksudnya gini, orang yang kayaknya pinter banget cari celah untuk memanfaatkan kelemahan orang lain. Jadi sebenarnya orang-orang kayak gini tuh kreatif, tapi kreatif ke arah yang salah ya. Jadi kayak penipu gitu, ngelihat, oh orang ini gampang dibohongin soal uang, gue masuk dari celah ini, gue masuk dari celah itu gitu. Itu tuh pinter banget, lihai, tapi arahnya salah. Itu tuh juga nggak bakal ini sih, they get the money wrong, jadi nggak akan bertahan. Oke, ke next kita ke creative intelligence. Visti boleh next. Nah, ini adalah 7 cara yang benar untuk ngedapetin uang. Oke, self-sufficiency itu mengikuti core value diri. Nggak terpengaruh opini orang, yakin bahwa diri ini cukup. Lebih ke arah mandiri lah ya, ini maksudnya. Terus taking responsibility, bertanggung jawab atas apapun perbuatan kita. Jadi sadar gitu kalau memang apa yang kita lakukan itu bisa benar, bisa salah. Kalau salah ya diakui dan perbaiki gitu. Lawannya itu adalah victim mentality. Jadi kalau udah salah, terus kayak nyalahin orang dan kayaknya diri itu paling menderita. Kalau mentalnya udah kayak gitu tuh kagak berkah aja lah pokoknya. Cooperation ini maksudnya kerjasama dengan orang lain, menciptakan win-win outcome. Itu malah dapat keberkahannya banyak. Work ethic ini maksudnya mengerjakan hal yang kita suka gitu. Bekerja berat sampai berlebihan itu juga nggak baik gitu. Kalau misalnya ternyata kita bekerja dengan tekun dari sekarang sampai nanti pensiun, tujuannya adalah tuh gue cuma pengen pensiun gitu. Itu bisa berkah, bisa enggak, tergantung kamu happy apa enggak di kerjaannya. Kalau enggak happy juga, itu ujung-ujungnya seret loh itu pas pensiun gitu. Jadi carilah pekerjaan yang kamu suka, dan walaupun berat, tapi terasa ikhlas dan membahagiakan. Itu flow money-nya akan berlangsung lama banget gitu. Terus being true to yourself, tidak mengikuti ego nih maksudnya, melainkan mencari hal yang membuat kita bahagia tanpa ambisi berlebihan. Be faithful to your core values, ini cinta, kasih sayang, kebenaran, kesetiaan, percaya diri, rendah hati, dan mendorong personal growth. Ini maksudnya core values-nya itu yang barusan kusebutkan tadi. Gitu. Focus on awareness, selalu berusaha untuk membuat pilihan terbaik dalam setiap keputusan. Gitu. Oke, next. Nah, ternyata si creative intelligence yang tadi ku bilang kesadaran tertinggi itu, dia punya 7 gifts. Gifts ini maksudnya bukan hadiah ya, tapi kayak orang yang gifted berarti berkemampuan. Nah, ini nih si creative intelligence itu
memiliki 7 kemampuan yang diturunkan ke manusia. Ini daftarnya. Bliss itu kebahagiaan, intelligence kecerdasan, creative expression itu kreativitas lah ya. Love, rasa cinta kasih, self-empowerment itu pemberdayaan diri, sensuality, segala sesuatu yang mengenai badaniah atau jasmani. Security, safety itu rasa aman. Nah ternyata tujuh kemampuan ini itu tuh tersalur dalam yang namanya cakra, yang jumlahnya juga ada 7, dan itu ada di badan manusia gitu. Coba next dulu, Fisti. Mungkin udah ada yang pernah lihat ini. Pernah dijelasin juga panjang lebar sama Karisput. Sama Karisput di salah satu Sabtu Spirit. Jadi aku nggak akan membahas banyak-banyak tentang ini, cuman tahu bahwa ternyata di tubuh manusia itu ada 7 gate energi. Nah, aku akan ngebahas dari atas ke bawah. Itu ada crown, third eye, throat, heart, solar plexus, sakral, chakra, dan root. Nah, aku akan ngebahas hari ini kaitannya si cakra ini dengan abundance. Jadi agak beda lah dengan pembahasan sebelumnya. Oke, boleh next ya. Oke, di sini itu Deepak Chopra pingin ngajarin caranya menggunakan ketujuh cakra ini untuk mendatangkan abundance. Jadi ada 2 caranya, dengan meditasi sama evolution. Meditasi udah jelas ya, kegiatan meditasi. Basic meditasi biasa. Evolution itu maksudnya pengembangan diri, tapi berpusat pada masing-masing cakra. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini meditasi aku jelasin sedikit. Sebenarnya meditasi itu di mana-mana sama, intinya duduk dengan tenang, bernafas, memperhatikan nafas, lalu memikirkan sebuah intention, sebuah tujuan, dilakukan selama 10-20 menit, duduk dengan tenang dan nikmatin gitu. Cuman di sini untuk memaksimalkan masing-masing titik, itu tuh ternyata masing-masing titik tuh terhubung dengan si 7 kemampuan tadi gitu. Crown itu bliss, third eye intelligence, dan seterusnya. Jadi kalau di sini kita bisa pilih salah satu. Kalau misalnya hari ini nih, kayak sekarang aku sedang bicara di meja hijau. Berarti aku sedang menyampaikan sebuah ilmu, itu adalah sebuah creative expression gitu. Nah, aku hari ini tadi meditasi itu, berarti aku konsentrasinya ke yang throat chakra gitu. Aku intentionku adalah supaya hari ini lancar. Ternyata aku agak ada halangan. Anyway, supaya hari ini lancar, ilmunya tersampaikan, dimengerti, kata-katanya mudah diterima gitu. Gitu. Terus contoh lain misalnya yang third eye chakra, kalau misalnya hari ini mau ujian kali ya. Supaya diberi kemudahan dalam ujian, bisa jawab pertanyaan, atau bisa konsentrasinya ke third eye gitu. Dan seterusnya. Untuk meditasi sesederhana ini. Oke, next. Oke, sekarang sebagai alat untuk evolusi, maksudnya alat perkembangan diri ya. Setiap kemampuan yang diberikan oleh creative intelligence tadi memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh gitu. Memungkinkan kita untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Dengan flow dari creative intelligence ini, semuanya akan terasa mungkin tanpa harus berjuang terlalu keras. Ikutin aja jalan yang dikasih dari masing-masing kemampuan ini. Gitu. Oke, aku bahas satu-satu ya. Next, Fristi. Cakra, aku bahasnya dari atas ke bawah, jadi crown chakra dulu. Letaknya di top of the head, ubun-ubun. Timnya bliss, kebahagiaan. Kualitas yang bisa didapatkan dari sini adalah blissfulness, joy, oneness, fullness. Letaknya seperti di gambar ya, kalau bingung. Oke, next. Oke.
Crown Chakra ini merupakan sumber dari segala titik cakra yang lain. Dia sebagai titik masuk kesadaran tertinggi ke dalam tubuh kita. Sumber dari segala cakra yang lain ya. Nah, karena dia sumber dari cakra yang lain, berarti ada yang disuplai. Apa itu yang disuplai? Yaitu benda bernama blissful consciousness atau si creative intelligence tadi gitu. Dia mengalirnya lewat crown chakra. Nah, karena dia sifatnya supply, maka jangan sampai habis dong ya. Analoginya tuh seperti di tabel ini gitu. Ada I am enough dan I am not enough. Nah, kalau dia mau mensuplai terus-terusan ke badan, berarti harus cukup dong ya. Oke, analogi I am enough dulu. Analogi tepung, flowernya tepung. Aku ini seperti tepung. Aku bisa dibuat berbagai macam benda, seperti roti, mie, dan macam-macam kue gitu. Tapi aku bukan produk-produk itu. Aku tuh tetap tepung gitu. Dan apapun yang terjadi gitu, aku yakin aku cukup. I am enough. Ini analogi I am enough-nya. Kalau yang cara berpikir I'm not enough, ini aku memilih analogi proud croissant. Croissant tuh kan roti Prancis yang bentuknya kayak bulan sabit gitu ya. Kesannya tuh kayak mewah gitu. Dia kalau bicara, aku membayangkan sih kalau dia bicara gitu dia. Aku tuh rasanya paling enak. Uh, Penampakanku tuh paling lezat kayaknya gitu. Aku juga mahal. Tapi di balik dari segala kesombongan dan kelebihan itu, dia tuh ada insecure-nya gitu. Walau gimana pun croissant tuh ya udah mentok, cuman bisa jadi croissant doang gitu. Karena dia bukan tepung. Kalau tepung, walaupun dia sederhana, tapi dia bisa dibuat jadi macam-macam, produknya macam-macam gitu. Spirit of giving-nya gede. Sementara kalau croissant, ya udah bagus sih, cuman ya udah mentok sampai situ doang, nggak bisa apa-apa lagi gitu. Berarti nggak, dia insecure dirinya tidak cukup. Dan kalau dilihat kalimatnya kan I taste the best, I look the best, I am expensive, selalu diawali dengan kata-kata I. Berarti itu kalau I itu egocentricnya gede, narcissistic egocentric gitu. Ini kebanyakan yang bermain ego gitu. Ketika ego bermain, disitulah kita bakal terus-terusan ngerasa nggak cukup. Karena diri kita tuh selalu kayak berkeinginan macam-macam. Padahal sebenarnya nggak penting juga. Gitu. Lanjut dong. Wait, ini cara activate crown chakra. Sebentar, aku ngeliat. Aduh, dia insecure dirinya tidak cukup. Hits me hard, Mbak Bolan. Oke, lanjut. Ini kita untuk setiap cakra diajarin gimana cara activate-nya. Cuman nih cara yang dikasih di Pak Chopra di buku itu dia cara yang menurutku sederhana, bisa diikutin tiap orang. Jadi nggak harus punya spiritual tinggi atau gimana. Ini benar-benar buat sehari-hari juga bisa. Oke. Kalau activating crown chakra, caranya gampang ternyata. Kita harus berderma. Tapi sebaiknya dermanya itu derma kebaikan, bukan uang. Gitu. Dharma kebaikan ini tuh sejalan sama dharma. Tadi kalau ingat ada tabel 2 yang dharma support you if, dharma won't support you if. Nah, itu hubungannya ke situ. Oh ya, dharma uang itu juga sebenarnya baik, tapi bukan yang terbaik. Kenapa? Karena uang itu ada nilainya. Jadi dermanya itu kelihatan jumlahnya sebesar apa gitu. Kalau jumlahnya kelihatan, potensi pamrihnya tuh gede. Ujung-ujungnya tuh jadi hitung-hitungan gitu. Dan nggak semua orang bisa ngalahkan ego. Jadi ini kan sebenarnya kalau kita udah mulai hitung-hitungan, udah mulai pamrih, itu ego yang keluar gitu. Dan nggak semua orang bisa ngalahin itu gitu. Jadi lebih baik kita tuh derma dalam bentuk yang lain, dalam bentuk derma waktu, terus ngajarin orang, ngedengerin orang curhat, dan gitu-gitulah. Itu malah jauh lebih baik. Sebenarnya gampang ya ternyata, aktifkan crown chakra. Anyway, next Rizky. Oke, ini ada tambahan sedikit untuk crown chakra. Ini seperti meditasi sebenarnya, breathing exercise.
Mirip dengan yang tadi di awal, menggunakan 7 cakra dengan cara meditasi, cuman bedanya kalau tadi kan cuma konsentrasi ke titik yang diinginkan, ini ada tambahan sedikit. Bayangin waktu kita tarik napas, kita tuh ngelihat cahaya warna putih bergerak dari hati ke puncak kepala. Dan pas buang napas, cahaya putih itu kita bayangin turun dari atas kepala sampai telapak kaki. Terus napasnya jangan dipaksain, biarin aja normal. Kalau terus tiba-tiba hilang konsentrasi ya nggak apa-apa. Terus ini dilakukan 5 menit. Dah, itu aja. Oke, sebentar. Next, Gusti. Pindah ke third eye chakra selanjutnya ya. Rebahan ngantuk. Oh ya, lupa bilang. Kalau meditasi sebaiknya duduk dan nggak sandar. Karena gimana mesti aware kan, mesti fokus. Kalau rebahan takutnya ketiduran nih. Oke, lanjut ya. Third eye chakra letaknya di dahi. Temanya intelligence atau kecerdasan. Kualitas yang bisa didapat itu mengetahui berbagai hal, insight, intuisi, imajinasi. Oke, next. Ini cakra satu ini sebenarnya tentang mengetahui segalanya ya, bukan segalanya di dunia, nggak mungkin juga. Segalanya yang berkaitan dengan diri kita, mau yang baik, mau yang buruk, bahkan mengetahui juga ketakutan-ketakutan kita gitu ya. Dari tercakra ini sebenarnya banyak sekali produk-produk penemuan teknologi terbaru, scientific breakthrough, itu munculnya karena orang-orang yang memiliki third eye chakra sangat aktif. Tapi dari cakra yang sama juga, hal-hal itu juga bisa menjadi hal yang buruk. Jadi tergantung orangnya mengambil keputusan menggunakan hasil dari third eye chakra ini sebagai apa. Contohnya masih di bidang science, jadi kayak bom nuklir, let's say. Terus bioweapon, hal-hal kayak gitu tuh kan juga perlu kecerdasan ya untuk buat. Tapi hasilnya kok buruk gitu. Jadi kenapa begitu? Karena orangnya bisa memutuskan dia akan mengambil jalan yang baik atau jalan yang buruk gitu. Aku tidak membahas third eye chakra bisa lihat apa enggak, ini abundance. Nah, ini anyway, dengan mengetahui segalanya gitu, itu akan lebih baik. Jadi kita akuin aja, walaupun itu kekurangan ya, oke? Aku akuin aku punya kekurangan, berarti ini adalah titik di mana aku kudu perbaikin diri. Jadi di sini kata-katanya adalah ignorance is not bliss. Jadi kita nggak percaya dengan hal itu. Kita mesti tahu walaupun itu hal buruk gitu. Oke, next. Ini activating third chakra. Activating third chakra sebenarnya exercise-nya ada lebih dari satu, cuman aku bahas satu aja karena kalau nggak kelamaan. Ntar PPT-nya akan di-share kok, tenang aja. Oke, ini exercise-nya menarik. Mencari benda hilang. Bayangkan di otak bendanya seperti apa, fisiknya seperti apa, ukurannya, warnanya, sedetail-detailnya. Terus minta sama otak untuk tunjukkan letak benda itu sekarang ada di mana. Kalau misalnya nggak berhasil, ya nggak apa-apa, jangan kecewa dulu. Minta sama otak supaya benda itu bisa ketemu dengan segera. Gitu. Biasanya setelah itu ketemu. Mungkin habis ini kita sama-sama bisa nyoba apa ya yang hilang. Gitu. Oke, lanjut. Ini ada exercise kedua di sun viewing, tapi nggak aku bahas. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri karena panjang sekali. Next lagi dong, Festi. Ada yang ketiga, lebih panjang lagi. Silahkan, nanti bisa dicoba-coba. Lanjutlah kita.
Yes, throat chakra. Letaknya di tenggorokan, temanya speech atau berbicara, dan mengekspresikan diri sendiri. Desirable qualities-nya berbicara tentang kebenaran tanpa rasa takut. Authenticity itu apa? Authentic, original. Eloquence itu kelihayan berbicara. Terus, good magic or bad? Lanjut, Kristi. Yes, good magic or bad. Good magic bukan ini ya, bukan Harry Potter, bukan. Maksudnya kata-kata itu mempunyai sebuah kekuatan yang seperti magic gitu. Ketika kita bicara, kita tuh either dengan kata-kata yang kita ucapkan, either kita bisa mendukung atau mensupport flow dari creative intelligence atau malah ngeblok gitu. Kata-kata itu punya kekuatan untuk mengubah situasi apapun menjadi baik atau buruk. Jadi intinya adalah mesti pinter-pinter mengenali situasi dan berucap sesuai kebutuhan. Dan ini yang ngontrol throat chakra. Gitu. Next. Oke, ini good magic atau kata-kata yang baik, kita taunya itu bekerja kalau keadaannya seperti apa sih? Kalau relax, keadaannya relax, terus orang lain yang ngedengar itu menunjukkan body language yang bagus, ketika mereka senyum, mengangguk gitu atau setuju, terus mereka juga enjoy ngedengerin kamu. Terus dengan kita berbicara itu malah banyak persoalan yang terselesaikan gitu ketika atau kamu merasa kamu berbicara tentang kebenaran dan so on and so on. Terus nextnya, oke, bad magic. Ini kebalikan dari yang tadi. Atmosfernya bakal tegang. Terus lawannya body language yang nggak enak gitu. Mereka nggak enjoy dengan apa yang kamu lakukan. Terus bukannya menyelesaikan masalah, malah jadi bingung. Terus malah jadi ada konflik gitu. Malah nggak ada kesimpulannya nih ke depannya harus ngapain. Dan omonganmu tuh nggak dimengerti sama orang. Itu berarti yang sedang kamu lakukan itu adalah bad magic. Jadi dirasa-rasa kalau kita di satu keadaan, ketika kita ngomong, keadaan yang mana yang kita hadapin nih. Berarti kalau ada yang pas lagi bad magic, mundur dulu sedikit, ditelaah sedikit, kenapa ya? Kok outputnya gini ya? Ini ada yang nggak bener nih. Gitu. Oke, next. Oke, activating throat chakra. Ada exercise-nya juga. Ini saat pagi, sempatkan 5-10 menit duduk dengan mata tertutup. Bayangkan tantangan hari itu yang paling berat itu apa? Gitu. Terus bayangin juga penghalang terbesarnya itu apa? Misalnya kayak di sini, di sini nggak ada deh. Anyway, bayangkan kita misalnya kayak mau pitching idea ke klien gitu. Halangannya apa sih yang terbesar? Kliennya galak atau misalnya ada orang yang nanti bakal rese, bakal pengen ngejegal atau something like that. Bayangin aja dulu itu. Oke, next. Nah, setelah kita bayanginnya itu seperti adegan film. Biarin aja filmnya main, terus maju. Mulai kita berangkat dari rumah, ke kantor klien, mulai buka laptop, bla 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 bla, sampai akhirnya nyampe ke adegan yang paling buruk tuh. Terus begitu adegan yang paling buruk itu terjadi, kamu pause filmnya, kamu rewind. Jadi seakan-akan orang atau hal yang mempersulit kamu itu tiba-tiba jalan mundur. Jadi kalau film di rewind kan kayak orangnya mundur. Ini zaman dulu sih. Kalau sekarang mah nggak gitu. Kalau dimundurin anyway. Kalau zaman dulu kan orangnya jadi mundur gitu. Kembali ke arah pintu. Dia keluar lagi gitu. Atau segala kegagalannya itu nggak jadi. Mungkin ada yang jatuh atau apa. Itu nggak jadi jatuh. Naik lagi gitu. Ini tujuannya apa? Itu tuh buat ngelepas ketegangan. Itu satu. Dan dua, untuk ngambil kontrol. Jadi ketika kita mengulang-ulang adegan ini di otak, dan apa yang buruk itu nggak jadi kejadian, kita tuh ngasih kekuatan ke otak kita untuk merubah keadaan. Nah,
ketika kita bisa merubah keadaan, otak itu ngerasa bahwa, oh, I'm in control. So everything is fine, nothing bad will happen. Gitu. Lakukan ini berulang-ulang sampai akhirnya kita ngerasa relax. Gitu. Ini bisa dilakukan nggak cuman satu skenario ya. Kalau sempat silahkan bisa dilakukan beberapa skenario yang membuat kamu kayak apa ya, deg-degan atau yang kamu khawatir. Take control of what you gonna do that day. Kira-kira apa yang buruk itu dibayangin di otak bahwa itu gak kejadian. Gitu triknya. Oke. Next. Oke, lanjut ke cakra berikutnya adalah heart chakra. Letaknya di hati, jantung. Temanya emosi, kualitasnya happiness, love, emotional intelligence, empathy. Letaknya seperti digambar lah ya kira-kira. Oke, next. Oke, heart chakra. Ini tuh berkaitan dengan istilah hati yang penuh atau hati yang kosong. Hati yang penuh itu berbahagia rasanya, nggak kurang apa-apa. Sementara hati yang kosong itu yang merasa apapun yang dilakukan kok kayaknya masih kurang ya. Ada aja gitu yang hilang. Nah, hati yang kosong ini sebenarnya kita bisa sembuhkan sendiri gitu. Dengan cara mengenali intentionnya atau tujuan kita tuh sebenarnya apa sih saat melakukan sesuatu gitu. Nah, setelah aware sama tujuan itu, ya sebenarnya ya udah gitu, tujuannya itu adalah aware, intentionnya itu apa, cocok apa enggak sama tujuan hati yang benar gitu. Nah, ini ada contoh sedikit. Kita tuh misalnya satu hari sebel sendiri gitu, karena kok teman-teman aku pergi tapi kok aku nggak diajak ya gitu, kenapa gitu. Wait, kenapa chat banyak banget. Anyway, aku lanjutin. Pertanda apa ya, Nit, ya nggak tahu gue. Oke, ketika teman-teman pergi kok gue nggak diajak ya gitu, terus timbul rasa insecure gitu rasanya. Terus kita bertanya-tanya sama diri sendiri, kenapa ya gue nggak diajak gitu. Tapi untungnya orang ini tuh nggak mandek di situ aja gitu, nggak mandek di rasa insecure-nya aja, dia nanya sendiri. Ini sebenarnya kenapa ya? Kok aku ngerasa insecure gini? Ini nih aslinya apa sih yang kurasakan? Apa sih sebenarnya yang kuinginkan gitu? Oh, ternyata gitu. Aslinya itu aku tuh cuman pingin connect ke orang lain gitu. Dan ketika aku nggak diajak kan berarti aku nggak bisa connect ke orang lain. Gitu. Terus memangnya kalau aku nggak diajak sama orang ini tuh kenapa sih? Oh ya nggak apa-apa juga sih, sebenarnya kan masih ada teman yang lain ya. Connect kan nggak harus sama yang itu gitu. Gitu. Jadi intinya tuh sebenarnya aware aja intention kita tuh apa. Gali kalau kita merasakan sebuah emosi itu ada sesuatu di baliknya. Yang perlu ditahuin itu eh, apa perasaan aslinya. Jadi jangan yang di surface-nya aja. Gitu. Oke, next. Sebentar maaf. Oke, nah ini tadi yang aku bilang kita mesti sadar intentionnya hati itu ngapain. Jadi ini ada beberapa simple awareness contoh intention pure-nya hati itu sebenarnya mau apa. Pengen merasa berkecukupan, merasa lebih happy, damai, kreatif, pengen jadi positive influence buat orang lain, pengen jadi lebih terbuka dan honest gitu. Dan pengen hal yang terbaik untuk tiap orang, pengen kebenaran. Terus dan itu ini salah satunya tadi yang jadi contoh ya. Dia tuh sebenarnya pengen emotionally close to others-nya adalah keinginan dasar hati yang sebenarnya sederhana, tapi kalau nggak terpenuhi itu implikasinya somehow ribet gitu dan keluarnya dengan berbagai macam bentuk dan penampakan. Jadi kita mesti pinter-pinter ini menggali sebenarnya ini yang mana yang nggak terpenuhi, dan setelah dikenalin ya kita cari ini solusinya apa
Next dong. Activating heart chakra. Kalau heart chakra juga dengan meditasi ternyata. Pilih momen yang bahagia, paling bahagia gitu rasanya. Terus konsentrasi pada rasa bahagia yang dibawa oleh memori tersebut. Biarkan rasa bahagia itu memenuhi hati. Intinya begitu. Terus next. Oh enggak, sorry balik ke meditation satu lagi. Intinya itu merasa bahwa sebenarnya happiness itu bisa kita rasakan physically dengan kita panggil sendiri. Tuh. Sorry, intinya dari exercise atau meditation ini menyadarkan diri bahwa kita tidak harus melakukan kegiatan itu untuk merasa bahagia. Bahkan dengan sesimpel mengingat atau membayangkan aja bisa bahagia juga. Jadi sebenarnya segampang itu menyenangkan hati, membuka si cakra hati ini. Makanya mungkin itu juga ya, orang jualan jalan-jalan virtual itu dijual itu ya laku ya karena itu gitu. Karena orang bisa merasakan bahagia bahkan tanpa melakukan. Ngelihat aja, oh ya aku udah seneng gitu. Semudah itu ternyata membuka cakra hati. Lanjut. Oh ya, ini ada meditasi 2 sampai itu aku juga nggak jelasinnya, nanti bisa dibaca sendiri karena macam-macam. Ini ternyata satu cakra itu bisa dibuka dengan berbagai exercise lah intinya. Oke, next aja Fristi. Lanjut ke solar plexus. Lokasinya di solar plexus. Tidak menjelaskan apa-apa. Solar plexus itu di mana ya? Di lower back lah, sekitaran lower back. Gitu. Temanya apa? Powerful action, kualitas yang bisa didapat, kesehatan fisik, keinginan, willpower itu apa ya? Ya keinginan lah ya. Determinasi. Lanjut. Sorry, ini gambarnya salah. Ntar gue benerin dulu. Harusnya solar plexus gak di situ. Oke. Solar plexus gitu. Untuk kebanyakan orang, personal power itu kayaknya agak impossible ya. Maksudnya konsep bahwa diri itu sanggup melakukan apa saja dengan power yang kita punya itu tuh agak-agak impossible atau paling tidak susah dicapai lah gitu. Banyak orang yang malah merasa powerless. Mereka nggak punya mereka hanya punya sedikit kontrol terhadap hidup. Nah, cakra si solar plexus ini berusaha untuk membalik pikiran itu gitu, untuk membalik gambaran itu. Dia menempatkan personal power itu dalam skema creative intelligence. Creative intelligence tadi kan kesadaran tertinggi. Powernya itu nggak berbatas. Jadi ketika kamu meng-align power dengan si creative intelligence itu, berarti power kamu juga jadi tidak berbatas. Gitu. Karena kenapa? Si kesadaran tertinggi itu tahu caranya untuk selalu sukses apapun tujuan kamu gitu. Jadi ketika kamu merasa lemah, kesepian, tidak punya teman, tidak berarti, merasa kecil, nah itu berarti itu ada yang kamu sedang disconnected dengan source. Setiap manusia itu source-nya selalu ada. Jadi ketika kamu merasa kebalikannya dari itu, berarti ada yang disconnect. Solar plexusnya aku udah dibuka. Ya, oke lanjut. Ini susah-susah gampang. Kayak ternyata mengaktifkan solar plexus itu ngapain? Membypass ego. Cukup susah ya. Kenapa? Karena ego itu isinya keinginan yang gak ada habis-habisnya. Tapi di buku ini diajarkan bisa pakai skill yang namanya samyama, yang artinya holding atau tying together, menyatukan kedua hal ya. Mengikat beberapa hal menjadi satu gitu. In this case, holding together antara intention dan result. Oke,
Gimana caranya supaya menjadi lebih baik di skill yang bernama samyama ini? Ada beberapa pointer. Lanjut. Ini tidak berurutan ya. Jadi satu poin itu berdiri sendiri. Jadi bisa dilakukan terpisah dan memang harus terpisah. Contoh-contoh yang bisa dilakukan untuk mengaktifasi si solar plexus ini. Misalnya dalam sehari sempatkan meditasi gitu. Terus yang lain adalah kalau misalnya meditasinya menyenangkan, terus secara sadar kita memanggil pikiran bahwa aku pingin hari ini terjadi ini gitu. Ini kan solar plexus temanya power ya, jadi banyak mewujudkan sesuatu dengan keinginan sendiri. Nah kayak tadi ini secara sadar memanggil pikiran bahwa hari ini aku akan something happy will happen gitu. Nextnya adalah di daily activity. Kalau misalnya tiba-tiba ada momen-momen di mana terasa damai, quiet, dinikmatin nih, jangan dilewatin. Terus kalau misalnya ada hal baik yang terjadi sama kita tanpa effort yang terlalu besar dari sisi kita, notice dan kasih kayak apa ya, afirmasi. Oke, this is working, let's do it again gitu. Cara lain adalah be easy on yourself, jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Mau sukses ataupun mau mengalami kegagalan, ya bebannya itu jangan terlalu dikasih ke kita juga gitu. Percayalah bahwa si kesadaran tertinggi, si creative intelligence itu sedang bekerja di diri kamu. Jadi mungkin nanti ada jalan yang lain, jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri gitu. Dan jangan juga terlalu menggebu-gebu, ingin menghilangkan ego gitu. Aku pokoknya tidak akan tergoda oleh segala desire, keinginan oleh si ego ini. Capek juga kalau kayak gitu. Ya adalah istirahatnya gitu. Apresiatif dengan alam, terus mengerjakan apa yang disuka, gitulah. Jadi nggak terlalu ngoyo, tapi kasih kesempatan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mewujudkan yang namanya power of solar plexus. Next. Sakral chakra. Oh ini yang di lower back. Oke. Aku salah berarti tadi jawabnya benar. Iya, maaf aku tidak fokus. Betul. Sakral chakra ini yang di lower back. Solar plexus ya di solar plexus. Di atasnya pusar, di olah hati gitu. Sorry, temanya yang ini adalah memenuhi keinginan. Quality yang bisa didapatkan dari chakra satu ini adalah five senses. Five senses itu panca indera ya. Physical desire, keinginan-keinginan fisik, dan sensuality. Next. Oke, sakral chakra. Ada banyak cara untuk menjalani hidup, tapi semuanya berawal dari sebuah keinginan. Coba perhatikan aja. Nah, tentu saja nggak semua keinginan bakal terkabul, tapi kalau keinginan kita sejalan dengan dharma, nggak ada tuh yang nggak mungkin. Di sini mau menitik beratkan bahwa want, keinginan, tidak sama dengan need atau kebutuhan. Dan dharma, yang tadi ada tabelnya 2 itu, mendukung atau akan mengabulkan need, kebutuhan. Nah, bisa jadi keinginan kita tidak sejalan dengan kebutuhan kita, makanya nggak terkabul. Jadi coba ditelaah lagi, kalau kita lagi pengen sesuatu, ini sebenarnya aku kepengen atau butuh? Nah, ini kan sakral-sakra ini tadi tentang sensuality, five senses, dan physical desire ya. Di buku ini contohnya tentang pembedaan want sama need ini diarahkan ke contoh relationship dengan pasangan. Jadi misalnya gini, ada orang yang pingin punya pasangan yang badannya kekar, gagah, dan yang lain-lain lah. Pokoknya yang kualitas yang manly gitu. Tapi dicari-cari kok nggak ada yang cocok ya. Ada yang dipacarin juga kekar, gagah, tapi nggak cocok. Ini kenapa gitu? Apa yang salah? Padahal kriterianya udah bener loh, udah dapet begitu.
ternyata setelah ditelaah, itu tuh bukan perlu kekarnya, bukan perlu gagahnya, tapi perlu rasa aman dan dilindungi gitu. Bukan ke badan gede, bukan. Walaupun orang gede bisa ngelindungin sih, tapi nggak semuanya bisa ngasih rasa aman gitu. Ya kriterianya yang diganti berarti gitu. Nggak mesti yang kekar, tapi yang berkomitmen melindungi. Jadi si sakral-sakra ini kita mesti pinter-pinter ngebedain mana want, keinginan, dan need, kebutuhan. Karena kuncinya tadi adalah yang akan dikabulkan itu adalah yang sifatnya kebutuhan. Ya. Next. Oke. Activating sakral-sakra juga dengan meditasi, tapi lebih spesifik dibanding yang umum. Intinya dari meditasi ini adalah supaya sadar kalau kebahagiaan itu bisa diciptakan sendiri. Nggak perlu trigger dari luar. Ini agak mirip dengan si hati tadi, tapi tetap ada bedanya. Jadi ini untuk menanamkan point of view baru ke otak kita bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan itu nggak perlu semua keinginannya tercapai. Kita tuh sebenarnya bisa menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Maaf, kata-kataku agak belibet. Tapi intinya itu, kita menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Gitu. Oke, next. Ini ada another meditation yang maaf juga tidak aku jelaskan karena terlalu panjang. Nanti bisa dibaca sendiri. Next. Sama, ini bahkan lebih panjang lagi. Next. Oke, cakra terakhir. Root chakra. Letaknya di ujung tulang belakang. Ini temanya connection with the earth. Qualities-nya grounded, safe, aman, secure juga aman sih, protected, terlindungi. Next. Oke, kita sampai ini di cakra terakhir. Perjalanan terakhir di jalan cakra ini ya. Cakra paling bawah di mana semua cakra itu berakar. Nah, karena berakar di sini, di root cakra ini, maka fondasinya harus kuat. Ya. Pada dasarnya, root chakra ini melambangkan kemampuan grounding ke bumi. Ini pengertian dasar dan yang paling awal dikemukakan. Tapi dalam konteks hari ini, konteks buku ini, yang dimaksud itu adalah orang yang grounded. Orang grounded itu yang seperti apa? Orang yang punya kepribadian yang stabil, rendah hati, dapat diandalkan, dan tidak tertarik sama hal-hal yang tidak realistis. Jadi orangnya istilahnya apa ya? Membumi. Benar-benar grounded itu tadi. Oke, next. Yoga mengajarkan bahwa ketika pikiran dan badan itu tidak terkoneksi, tidak tersinkronisasi ini tadi, itu berarti kamu sedang tidak grounded. Apa sih ciri-cirinya orang yang grounded? Itu ada beberapa. Nyaman dengan badan sendiri, merasa aman dengan badan fisik ini, itu tidak gampang terpengaruh pengaruh dari luar, welcome being here now. Oke. Merasa fulfilled aja gitu, merasa ada di tempatnya sekarang, merasa bahagia di tempatnya sekarang, punya stable biorhythms, including termasuk nafsu makan yang teratur dan tidur yang teratur, emotionally stable, stabil secara emosional gitu. Ini poin-poin yang disebutkan barusan ini bukan goal ya, tapi qualities yang akan secara otomatis tercapai apabila root chakranya balance. Jadi ini juga salah satu ciri. Kalau misalnya kamu merasa ada yang hilang dari ciri-ciri ini, coba root chakranya mungkin itu ada agak-agak tersumbat. Gimana? Bayangkan ada bliss consciousness. Bliss consciousness ini sebenarnya sama juga pembahasannya dengan si creative intelligence. Jadi si Deepak Chopra memakai beberapa bahasa tentang kesadaran tertinggi itu. Ada creative intelligence, ada bliss consciousness.
tapi intinya sama. Nah, ini visualisasikan bahwa si bliss consciousness ini mengalir turun dari crown chakra, mengalir ke tulang belakang, sepanjang tulang belakang, turun ke kaki sampai ke tanah. Oke. Kalau kamu ngerasa nggak ada halangan, itu berarti kamu sedang dalam kondisi bagus. Lagi balance. Tapi kalau ngerasa ada halangan, ada yang mesti dibenerin. Coba dicari di mana. Gitu. Oke, next. Activating root chakra. Oke. Ini sebenarnya ini grounding. Mungkin ada yang sudah pernah dengar istilah grounding. Tapi di sini dikasih suatu cara. Aku ingat di Sabtu Spirit, Kak Rizput pernah ngajarin cara grounding. Ini agak sedikit berbeda, tapi mirip-mirip lah ya. Mirip deh. Ini kita disuruh duduk tenang, dua kaki menyentuh lantai, terus duduknya tegak, jangan sandar. Bernafas sampai dadanya penuh, terus pas buang napas, visualisasikan, bayangkan ada cahaya putih berjalan di sepanjang tulang belakang. Terus turun dari atas ke bawah, bayangin kalau cahaya putih ini terbelah dua di bawah tulang belakang, terus turun ke masing-masing kaki. Bayangkan cahaya itu turun terus sampai akhirnya masuk ke tanah. Terus ini diulang antara 5 sampai 10 kali. Ini ngebayangin cahaya turun itu nggak harus dibayangin setiap tarikan napas ya, nggak capek. Pokoknya nafasnya terserah berapa, tapi ngebayangin cahaya turunnya itu antara 5 sampai 10 kali gitu. The grounding effect is held along if you put your hands in your laps and lower. Oke. Ini intinya badannya kudu relax, bahunya turun, tangannya terlipat di pangkuan. Itu efeknya akan lebih tinggi. Lebih terasa gitu. Ini yang sedang dilakukan ini adalah grounding personal energy dengan bumi. Bumi yang adalah sumber kehidupan dan kepemilikan dalam dunia fisik. Oke. Next thing, ini ada another exercise, tapi sekali lagi tidak kujelaskan. Nanti bisa dibaca sendiri. Dan next, thank you sudah mendengarkan. Panjang sekali aku menjelaskan. Anyway, aku ngebaca aku minta 1 menit untuk minum, lalu aku akan lihat chat, dan kalau ada pertanyaan boleh open mic juga. Oke. Thank you Fristi ya udah ngebantuin presentasi. Bener ada 56 slide. Aku sendiri juga kaget, makanya kemarin itu aku berpikir apa mau dibagi 2, tapi kalau dibagi 2 nanti kelamaan lagi gitu ya. Jadi ya sudah. Aku hajar aja lah. Makanya tadi yang exercise-nya aku nggak jelasin semua karena takut kelamaan banget. Jadi ya udah, pokoknya aku taruh di PPT, terus ntar di share gitu, bisa dibaca sendiri. Toh kan yang exercise soalnya nggak terlalu banyak penjelasan, dibaca pun juga udah tahu gitu. Wait, aku coba scroll ada pertanyaan apa ya. Karis bocah karena cuman berapa slide. Iya, gimana? Mbak Wulan, nggak harus semuanya dipraktekkan meditasi di sehari 7 cakranya, nggak usah ya. Maksudnya yang dirasa perlu aja hari itu. Kira-kira hari itu mau ngapain, perlunya apa, ya 1 itu aja. Ingat tadi dibilangin jangan serakah. Kalau serakah malah nggak dapat semuanya. Ada hubungannya nggak kalau teringat foto lama, keinget memori yang bagus? Wait.
ini termasuk cakra yang membayangkan tadi ya? Exercise yang membayangkan memori yang lampau, berarti iya ada hubungannya. Sesinya Kak Filia nyambung bahasan masalah 2 hari yang lalu. Ada apa tuh nih? Maaf ya, ini aku bacanya dari bawah ke atas karena aku bingung awal mulanya chat ini di sebelah mana. Kalau melihat melakukan meditasi, maka lakukan posisi lotus yang baik meski kesemutan dan asam urat awalnya nanti makin lama makin kuat. Betul, betul. Tapi aku sendiri juga gak tahan lama-lama sih kalau lotus itu. Jadi kadang aku ada hari di mana aku melonggarkan diri, lotusnya tidak terlalu bagus, tapi pokoknya aku bertahan sebisaku lah gitu. Floating interest, oke, ternyata begini. Ada pertanyaan kah? Tunggu. Chris, apakah setelah meditasi kemudian merasa berdenyut nyeri di antara alis tanda acan terbuka? Itu gini, aku pernah dikasih tahu. Ini bukan bahasan buku, tapi aku pernah dikasih tahu. Jadi aku akan menjawab sebisa aku ya, Chris. Itu pertanda energinya sedang terpusat di situ. Jadi terbuka atau tidaknya bisa iya, bisa tidak. Tapi semakin sering dilakukan dan semakin sering berdenyut di daerah situ, maka semakin kebuka. Aku sendiri, aku sambil sharing ya. Ini udah di luar bahasan buku. Aku kemarin itu dalam minggu lalu melakukan aura reading ke orang yang juga bisa melihat cakra. Dan aku dilihat sekarang cakra ajna atau third eye-nya itu udah kebuka. Padahal 2 bulan yang lalu itu sedang tertutup, masih tersumbat gitu. Berarti dalam 2 bulan itu ada perubahan. Terus aku mengingat, oh iya, aku hampir setiap hari kalau meditasi, aku ngerasain awal-awalnya aku punya intention untuk ngebuka si third eye. Jadi energinya aku pusatin ke sana. Nah, tapi lama-lama tanpa aku memusatkan konsentrasiku ke sana itu kok udah kedutan sendiri gitu. Oh, ini kayaknya udah kebuka dan benar terkonfirm sama si orang yang membacakan cakraku itu. Oh ya, sekarang udah kebuka. Betul. Jadi bisa iya, bisa enggak, tergantung mungkin ya. Konstan apa tidak kalau misalnya melakukan meditasi tiap hari, kalau tiap hari denyut nih mungkin udah kebuka sih. Gitu. Intinya kalau mau confirm mungkin bisa tanya ke profesional. Nah, gitu. Tapi itu salah satu tanda, betul. Oke, Kak Filia nanti list core values-nya di-share ya, apa aja yang tadi disebutin. Oh iya, oke. Wait, aku tulis di notes biar nggak lupa. Oke, Fristi, terima kasih. Nanti di-share. Soalnya kaget nyerinya, Kak, dan jadi sering, padahal juga tidak terpusat di sana. Oke. Wait, mungkin tanpa sadar ada energi yang lepas. Jadi gini, ini juga kasusku sih, Chris. Kemarin aku konsultasi, aku bilang kalau energiku tuh gede sampai meledak-ledak. Terus dibilangin, aku bertanya bahwa apakah ini berarti aku meditasi harus berusaha mengecilkan energiku ya, gitu. Dia bilang enggak, kalau yang meledak-ledak itu tandanya regulasi kamu kurang. Justru gini, aku dikasih tahu, kalau misalnya kamu ngerasa ada satu cakra yang kesumbat, terus kamu berusaha membuka cakra itu dengan konsentrasi di situ. Bisa, tapi jangan terlalu sering juga. Ini ada 2 pendapat ya. Ini berarti agak sedikit berbeda dengan Deepak Chopra. Tapi Deepak Chopra, to be fair, dia nggak bilang harus melakukan berapa sering. Kalau menurut profesional yang berapa hari lalu aku konsultasi, saat kita meditasi dan kita konsentrasi luar biasa dengan tujuan membuka cakra tersebut, kalau kelebihan itu bisa jadi nggak baik karena walaupun kita nggak ngerasa, tapi aliran energi di dalam tuh gede banget gitu. Jadi sebaiknya daripada kita memusatkan diri ke satu titik cakra, lebih baik alirkan aja ke semuanya rata. Nanti badan itu kan punya
punya kepandaian sendiri, punya intelijensi sendiri, dia kan ngatur sendiri, oh yang kurang tuh yang di sini, jadi ntar kita bagi banyakkan di sini ya, gitu. Yang lainnya ngalir ke tempat lain nggak apa-apa, gitu. Jadi jangan kita yang apa namanya, yang terlalu ngatur, kasih kesempatan badan untuk ngatur juga. Cuman memang kalau misalnya kayak ada case khusus, kayak hari ini tadi, sorry, contohnya si Deepak Chopra, aku hari ini mau ujian, ya udah aku hari ini aku mau konsentrasi ke third eye, boleh kayak gitu. Kalau ada keperluannya lah, pusatkan di situ. Kalau terus-terusan dibuka-buka terus, kalau emang udah kebuka terus kamu konsentrasiin di situ, apa nggak jebol itu nanti? Oh, apa hyperactive. Nah, hyperactive. Gitu, Chris. Mudahan menjawab. Kak Felia, aku mau nanya boleh nggak? Aku buka buka mic. Mm-mm. Tadi ada satu Yes, yes. apa namanya? Yes, yes, silakan, Satu silakan. practice yang menarik tadi yang bagian third eye chakra, kalau nggak salah ya, yang disuruh ngebayangin challenge paling besarnya apa sih kira-kira gitu? Istilahnya kayak kejadian, em, misalkan kliennya galak atau apa segala macam, itu yang dibayangin gitu. Nah, Oh, terus ini jadi agak ini ya, menarik gitu. Menariknya adalah soalnya kalau yang aku belajar, ketika kita visualisasi tuh biasanya malah visualisasinya berhasil gitu. Nggak boleh visualisasi yang skenario oh, oke. buruknya gitu loh. Jadi kayak aku ingin ingin bertanya, konsepnya ini adalah tadi kan disebutkan supaya otak itu mempunyai sense of control kan. Jadi kayak seolah kita bisa punya kontrol terhadap Mm-mm. suatu kejadian buruk tersebut gitu. Nah, aku tuh mau nanya, si kejadian buruk ini ketika kita visualisasi apakah digantikah skenarionya yang kayak di rewind tadi? Terus misalkan kita awalnya ngebayangin kayaknya marah-marah, terus di rewind. Jadi kayak kita udah tahu, oh klien nih bakal marah, terus nanti kita berarti Mm-mm. ngomong ini, terus nanti jadi malah jadi skenario yang baik atau kita tetap membayangkan yang buruk saja gitu. Gimana Kak? Aku bingung supaya dapat kontrolnya itu. Ini ya, ini aku campur ya. Berarti sebetulnya si siapa namanya exercise itu pure yang kutulis di slide itu dari buku begitu. Cuman aku masukin sedikit masukan dari aku sendiri nih. Kita betul, Frisky membayangkan selama ini diajarkannya membayangkan yang berhasil-berhasil gitu. Itu untuk kita berharapnya supaya nanti lancar gitu kan. Tapi di sini skenario-nya malah bayangin yang jelek, terus dimundurin, bayangkan itu tidak terjadi gitu. Tapi masalahnya gini, Fris, dari pertanyaanmu tadi aku ngedengar sesuatu yang lucu. Kalau misalnya kita membayangkan hal yang buruk, kliennya udah pasti marah gitu. Lah kok kamu udah tahu ya kalau udah pasti marah, berarti kamu udah tahu kamu akan melakukan kesalahan itu. I wonder kenapa nggak dibenerin dulu gitu. Sorry, aku bertanya balik jadinya. Karena agak lucu gini. Ini maksudnya case-nya adalah ketika kamu sudah berusaha yang terbaik, tapi kamu masih punya kekhawatiran. Ini bukan hal-hal yang udah pasti terjadi. Gue yakin banget kliennya bakal marah. Kalau kamu yakin banget, berarti udah tahu dia yang salah dong ya. Why tidak diperbaiki dulu? Itu satu. Kalau ternyata habis itu sudah kamu perbaiki nih, oke, kayaknya kalau aku perbaikin ini kayaknya udah nggak ada yang marah. Cari lagi skenario apa lagi nih kira-kira. Benar, bikin skenario preventifnya aja. Ini jadi dianggap kayak siap-siap gitu. Siap-siap menghadapi apapun yang bakal terjadi gitu. Apakah itu suatu hal yang negatif akan mengundang hal yang negatif? Menurutku enggak juga sih. Karena toh kita siap-siap kayak misalnya mau ada, bukan yang mau ada bencana ya, mau kita sehari-hari kayak kemarin gempa aja, karena udah beberapa kali Pulau Jawa gempa, aku tuh sudah tuh nyiapin tas yang kayaknya siap angkat kalau ada kejadian kayak gitu, gue tinggal masukin HP udah siap kabur gitu kan. Ya apakah artinya aku mengharapkan gempa datang? Enggak lah ya gitu. Cuman ya kalau terjadi ya gue udah siap gitu. Itulah namanya take control gitu. Poinnya begitu, Kristi. Yes. Iya, emergency kit betul. Emergency kitnya ya apa isinya? Power bank.
power bank, uang sedikit, kartu ATM. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Boleh open mic, boleh apa namanya ngetik di apa chat. Iya, Silakan. Kristi, makasih apa? Kak Velia jawabannya. Terus apa ya? Tadi aku nyatet ada beberapa pertanyaan terus hilang listku mana ya? Bentar. Jangan ganti. Tadi mindset tentang uang. Oh, dijadiin Alhamdulillah. uang sejuk. Oh ini ya. Oh, mana sih? Ya ini aku pengen cerita kayak yang tentang visualisasi tadi. Kayak ngebayangin cahaya putih gitu masuk dari mana? Dari kepala terus ditransfer ke dari crown terus ditransfer ke Crown. badan, terus kayak Ah, banyak sekali kan visualisasinya. Nah, aku tuh bingung gitu, Kak, level mm-mm. membayangkannya itu harus sejelas apa, soalnya kadang aku tuh visualisasi nggak bisa jelas gitu, Kak. Suka putus-putus atau enggak suka tiba-tiba ngeblank gelap aja gitu, susah ngebayangin gitu kadang. Kadang ada kalanya gampang, ada kalanya susah. Nah, aku tuh bingung di kategori mana kita itu dianggap berhasil gitu, membuka cakra. Tandanya apa gitu? Parameternya tuh apa gitu? Nah, di sini kayak disebutkan ya, intinya kayak repetisi. Repetisi aja, dicoba aja terus. Nah, seperti aku bilang tadi, ini nggak dibahas di buku, tapi menjawab Chris tadi juga, kalau emang pengen benar-benar tahu, nanyanya ke profesional. Cuman kalau misalnya tidak ketemu profesionalnya, ya udah, yang penting diulang-ulang aja, gitu, nggak apa-apa. Intinya dari si meditasi itu kan konsentrasi ya. Sebenarnya sih kalau aku masukkan logika sambil baca buku ini, ketika kita melakukan repetisi, itu sama kayak bikin stamina. Lama-lama meditasinya bisa lebih lama, bisa lebih clear. Yang pokoknya kerasa bedanya dari awal pertama kali nyoba sama let's say 2 minggu ke depan gitu. Kamu udah terbiasa dengan duduknya, mungkin kalau awalnya lotus kesemutan sekarang udah gak kesemutan. Intinya sudah semakin terbiasa, sudah semakin fasih. Kalau dilatih terus kan logikanya bakal apa ya? Ada perkembangan lah paling tidak, walaupun mungkin bukan 100% ya. Kita nggak tahu, nggak dijelasin di sini. Ada saran nggak harus seberapa sering melakukan meditasinya, frekuensinya? Eh, Kalau menurut buku ini tadi yang Simple Meditation for Seven Chakra, kalau bisa setiap hari tapi nggak lama-lama. Dia menitik beratkan terhadap apa ya? Apa istilahnya? Continue terus gitu. Nggak ada bolong-bolong. Sebentar nggak apa-apa, tapi rutin. Nah, rutin itu kata yang ku cari. Betul. Setiap hari. Dan ini juga sejalan dengan apa yang dijelasin Bang Jor mungkin belakangan di story-nya di IG. Kalau ada yang lihat story-nya Bang Jonathan N kan juga ngajarin meditasi dan dia menitik beratkan sebenarnya meditasi itu sederhana. Yang penting bernafas dan mau mencoba dan rutin. Jadi mengenai, membayangkan tadi ada cahaya putih. Kalau nggak bisa membayangkan dengan vivid juga nggak masalah. Apalah sesebisanya gitu. Tadi kan juga ada di beberapa penjelasan di buku ini kalau ingin mengaktifkan atau melakukan sesuatu untuk mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah keputusan dari kayak Mani Karma. Itu tuh carilah yang nyaman dengan diri kamu, yang sejalan dengan value kamu, dengan kesanggupan kamu. Gitu. Jadi tidak ada paksaan. Satu hari tujuh-tujuhnya enggak tujuh-tujuhnya. Menurutku kalau tadi dikaitkan dengan konsentrasi ke satu titik saat meditasi cakra itu, energinya sebenarnya gede banget di sana. Jadi kalau ada perlunya aja, kita konsentrasi di salah satu di salah satu titik itu. Jadi jangan tujuh-tujuhnya setiap hari. Nggak realistis juga sih, Fristi. Manusia punya kegiatan lain gitu. Dan juga nggak terlalu baik kalau konsentrasi terlalu besar di satu titik setiap hari. Malah bisa hyperaktif tadi cakranya. Boleh kalau mau diatur Senin crown, Selasa throat. Boleh, boleh.
Mm-mm. Meditasi apa namanya? Meditasi normal, sorry, meditasi basic bukan normal, semuanya normal. Meditasi basic nafas pun juga nggak apa-apa. Karena sebenarnya meditasi basic pun yang cuma ngatur nafas saja, itu tuh energi di cakra itu tuh tetap ngalir kok semuanya, cuman semuanya rata kena gitu. Nggak ada satu yang dilebihkan gitu. Jadi untuk meditasi itu sebetulnya sangat fleksibel, sangat macam-macam, bisa dari yang paling sederhana sampai yang paling apa ya, sebenarnya nggak rumit juga sih. Intentionnya macam-macam. Nah, lebih ke arah situ. Jadi gunanya juga macam-macam. Yang dibahas di sini kebetulan yang cakra. Jadi dia menitik beratkan ke cakranya itu. Gitu. Mudahan menjawab ya, Fristi. Yes, thank you. Ada pertanyaan lagi kah? Ada yang bisa diketik di chat atau mau open mic juga silakan. Aku mau tanya. Oke. Ini berkaitan dengan silakan. meditasi juga. Aku beberapa kali mencoba untuk setiap bangun pagi meditasi ya, tapi ternyata kenyataannya dijalani susah. Kadang bangun siang. Nah, kalau udah bangun siang tuh biasanya aku kayak udah males kan, udah panas, skip pokoknya. Terus setelah mandi, seger gitu, baru aku mulai meditasi lagi. Mandinya terserah ya, kadang jam 11, kadang jam 1, pokoknya terserah setelah keringetan mandi. Nah, setelah mandi meditasi. Nah, bedanya dengan meditasi pagi, di mana pagi itu aku bisa bener-bener fokus dan sangat-sangat menyenangkan gitu loh, meditasi pagi itu. Kalau meditasi setelah mandi di siang hari, itu maksudnya dengan posisi lotus yang wajar ya, bukan yang kayak kaki diangkat di atas satu kakinya gitu, maksudnya bersila biasa. Itu kadang-kadang kayak relapse gitu loh, kayak ini badan tadinya tegak, tahu-tahu bisa lemes sendiri gitu, kayak melayat gitu. Itu terjadi sampai 3 kali gitu di saat aku 1 kali meditasi. Aku sampai yang, ini kenapa ya? Kenapa badanku nggak mau kerja sama, nggak kayak pagi gitu loh. Itu tuh solusinya apa ya? Wait, aku tanya lagi. Yang dirasakan atau terbersit di pikiran saat relapse itu Aku apa ya? kan Kalau boleh tahu. guided. Maksudnya bukan sebagai reaksinya ya. Aku guided Pas kejadiannya tuh meditasi apa yang ya, terjadi maksudnya gitu? selalu ada suara dan kebetulan aku sedang melanjutkan lagi yang Abundance yang di Pak Chopra, karena yang pertama kemarin rada kurang sip lah pokoknya. Nah, itu aku ulang-ulang kadang. Aku berusaha untuk fokus, aku merasa aku fokus gitu loh. Aku berusaha fokus mendengarkan setiap katanya dan berfokus pada nafas. Tapi entah kenapa dari badan yang tadinya tegak itu kayak yang kita jatuh tertidur gitu loh. Tapi cuma dalam 1 detik gitu, kayak bret gitu. Interesting. Oke. Sebentar. Ini gimana nih? Tapi aku nggak ngantuk, kan habis mandi. Rambut basah. Oke. Ini somehow kenapa aku dibisikannya tetap kayaknya fokusnya keambil ke yang lain ya. I'm not sure. Nggak tahu siapa tuh. Ya mungkin entah aliran nafasnya ada yang tidak lancar, entah mungkin ada suara atau apa. Unconsciously nggak Mbak Wulan tuh sadar tentang itu, terus jadinya kayak ke distract. Tapi apa itu aku nggak tahu. Tapi dibisikin aku tuh kayak kurang konsen aja sih sebenarnya. Pagi tuh bener-bener yang wow gitu loh. Aku kayak merasa, oh hari ini akan berlangsung dengan baik sekali gitu. Tapi saat aku tidak mau self-limiting belief bahwa meditasi itu cuma bagus pada saat pagi hari gitu. Aku berusaha merubah mindsetku bahwa aku bisa meditasi kapan saja dan aku merasa jauh lebih baik
untuk memulai meditasi setelah aku mandi, begitu kan. Tapi pada waktu aku setelah mandi dan bermeditasi, kok gitu loh. Padahal aku kan maksudnya kondisi badan seger nih, nggak ngantuk pula gitu loh Masnya. Dan sebelum Ini aku sambil nyari-nyari mandi juga, aku juga masih udah ingat aku kok niatin di untuk bagian ya bebersih, grounding gitu maksudnya. I see, benar. Ini aku tadi sempat nyari juga di buku karena seingatku di bagian-bagian awal ada dibahas soal ini. Betul, sebenarnya meditasi mau dilakukan kapan aja ya nggak apa-apa, sesempatnya karena bisa melakukan meditasi saja pun sudah baik, betul. Tapi memang secara alami kalau pagi distraction-nya kurang. Jadi kesempatan untuk menjadi lebih fokus tuh jauh lebih tinggi, itu aja sih. Nggak ada misalnya waktu yang buruk gitu, enggak. Kalau di konsep di sini tuh nggak ada di buku ini. Jadi ya nggak apa-apa, cuman memang kalau melakukan selain pagi, mesti kayak distraction-nya nggak masuk gitu. Karena walaupun kita misalnya kayak di rumah yang sepi, kalau apalagi aku kayak apartemen tuh ada aja gitu bunyi, entah masih kedengeran suara jalanan, kebetulan aku dekat dengan jalan, atau pada saat sunyi sekalipun kedengeran bunyi-bunyi elektronik lah atau apalah gitu. Itu tuh sebenarnya kalau dalam keadaan kita saat sadar itu kita malah nggak dengar, tapi saat kita berusaha konsentrasi kedengaran semua gitu. Elektronik humming, tiba-tiba ada notif atau apa, atau entahlah. Bahkan sesederhana ada di belakang kita ada orang jalan gitu, orang rumah yang lain jalan. Kuping kita nggak sadar kalau dengar, tapi otak kita sadar. Itu bisa ngeganggu flow juga. Bukan ngeganggu banget sih, ya mempengaruhi lah, menurunkan konsentrasi. Dan apakah itu apa namanya jelek dalam artian nanti hasil meditasinya nggak bagus? Enggak juga. Kalau emang Mbak Wulan bisa ngelewatin, konsentrasinya malah mungkin lebih kenceng kali ya jadinya. Jadi kayak berlatih double gitu dengan beban yang double gitu. I feel Oke, it's like that. makasih. Kalau mesti gimana Kadang repetisi gitu aku lagi. ulang lagi karena kayak Heeh. ya tak tegak gitu kan, tahu-tahu meleot gitu. Iya. Ini gimana sih kok badanku tidak menuruti pikiranku gitu. Ini aku jadi penasaran juga. Aku akan coba cari lagi Iya, juga ya. sampai Ini 3 karena bagiku kali loh, agak aku menarik sampai ya heboh, ini. "Oh, Anyway, ada ini apa aku ini?" simpan pertanyaan ini. Tapi ya mungkin konsentrasinya memang harus double sih, iya. Gitu deh, Mbak. Jadi bener-bener fokusnya musti, kerjanya lebih Mhm. keras lagi ya. Heeh. Anyway, pertanyaan ini akan tetap kusimpan, entar kalau Mhm. aku dapat jawaban yang lebih Oke, terima menjawab dibanding ini kasih aku kasih ke Mbak Filia. Wulan, ya. Oke. Iya, thank you Mbak Wulan. Ada lagi kah kita yang mau bertanya? Weh. Oke deh aku. Yap. Ada di meja Going once, hijau chat, 1 hari going itu twice. 7-7-nya ya, Kak, atau 1 aja? Misal hari Senin crown chakra, Selasa throat, Udah. dan seterusnya. Mhm. Udah? Oh ya udah. Tadi udah terjawab sih Mbak, nggak sehari nggak 7-7-nya, Digilir boleh, mau meditasi basic yang cuma nafas aja juga boleh. Karena bahkan saat meditasi yang cuma ngatur nafas pun, energinya ngalir kok ke 7-7-nya, ngalir rata gitu. Oke, sudah Oke, jam 9.16, apakah ada pertanyaan ada lagi? lagi? Kalau tidak kita bisa Iya. tutup. Terima kasih Wait, siapa banyak nih? Filia. Nanti Betul. minta tolong untuk di-share, Iya, terima core values kasih. dan slides-nya di spiritual ya, supaya nanti Bu RT di sini bisa pin. Terima Sip, kasih sip. semuanya yang udah stay sampai, selesai.
Luar biasa sekali Sampai sharingnya akhir. Filia kali ini. Emang di saat sekarang itu being mindful itu sangat-sangat penting. Karena ya itu perlu buat kita supaya kita tidak disconnect dengan diri kita sendiri, begitu. Mhm. Betul sekali Mbak Wulan. Oke, thank you ya semuanya sudah hadir mendengarkan, ada yang dari awal sampai akhir. Aku senang sekali. Sampai ketemu di materi lain. Aku akan berusaha terus sharing tentang Oh, materi-materi seperti tunggu, ini. jangan keluar dulu. Ya, Ini aku see you matiin next track bentar, time. tapi kamu jangan out dulu. Apa Karena tuh? ada pertanyaan tadi. Iya bener. Oh, oke. Mau matiin klik dulu atau gimana? Hah? Matiin. Oh, oke. Oke, udah.